Selain alat ini, ada beberapa alat lagi yang dipakai dalam proses pemanenan buah kelapa. Apa sajakah itu? Simak terus video ini. Assalamualaikum teman-teman Aga Kareba, dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dengan rezeki yang melimpah, kesehatan, dan isi dompet yang masih tebal. Nah teman-teman, masih dalam suasana proses pemanenan kelapa tua, atau yang biasa disebut dalam bahasa setempat adalah malangko. Teman-teman yang belum tahu malangko tentunya akan sangat kesulitan dalam mempersiapkan alat-alatnya dan bagaimana cara memulainya. Untuk itu, seperti pada judul, kali ini kita akan membahas alat-alat apa sajakah yang dipakai dalam proses pemanenan buah kelapa atau malangko ini. Peralatannya sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah alat-alat utama dan alat-alat pendukung. Nah, pada kesempatan video kali ini teman-teman, admin akan membahas tentang peralatan utamanya saja. Sementara untuk peralatan pendukungnya kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, inilah peralatan-peralatan utama yang dipakai dalam proses pemanenan buah kelapa. Peralatan pertama ada sabit kelapa. Sabit kelapa ini tentunya berfungsi sebagai alat untuk memotong buah atau tandan kelapa yang masih berada di pohonnya. Sabit kelapa ini berbentuk melengkung dengan mata pisaunya di sebelah bawah dan rentan panjangnya hingga sekitar 60 cm. Dapat dibeli di pandai besi terdekat dengan harga 100.000 hingga 175.000 sesuai dengan harga pasaran yang ada di tempat kalian masing-masing. Dan untuk mengoptimalkan sabit kelapa, maka kita harus mengasah dulu bagian mata pisaunya hingga benar-benar tajam, agar supaya nanti tandan kelapa yang akan kita sabit mudah untuk lepas dalam satu kali tarikan saja. Alat yang kedua adalah bambu atau pipa. Bambu ini atau pipa ini berfungsi sebagai gagang sabit, yang mana sabit ini akan disambungkan ke pipa biar lebih panjang, agar kelapa yang panjang, yang tinggi pun dapat dijangkau oleh mata sabit ini teman-teman. Pipa ini sendiri bisa dibeli di toko bangunan dengan harga kisaran 400 sampai 700.000. Dan sementara untuk bambu sendiri dapat ditemukan di kebun-kebun masyarakat yang memiliki tanaman bambu, dan bambu ini diperoleh secara gratis. Nah, ketika kedua alat ini telah saling berhubungan antara sabit dan bambu, maka proses penyabitan pun akan segera dimulai. Proses penyabitan ini teman-teman biasanya berlangsung 1 hingga 2 hari, tergantung berapa luas lahan yang sedang dikerjakan dan berapa pekerja yang sedang mengerjakan. Makin banyak pekerjanya,
maka makin cepat pekerjaan selesai. Alat ketiga ini adalah tombak kelapa. Tombak kelapa ini biasanya dibeli di pandai besi di harga sekitar 20.000 hingga 50.000 rupiah dalam bentuk mata besinya saja. Sementara untuk gagangnya ini terbuat dari kayu dan bisa dibikin sendiri atau dibawa ke pengrajin, atau juga bisa diganti dengan bambu. Selain juga lebih mudah didapatkan, bambu juga lebih tahan dan awet. Fungsi tombak kelapa sendiri adalah memindahkan buah kelapa ke tempat yang kita inginkan, atau saat kita melakukan penaikan kelapa dari parit ke daratan, dan juga saat melakukan proses penghanyutan kelapa saat masih berada di anak parit menuju ke parit konsi. Alat yang paling penting lainnya adalah mesin penghanyut kelapa. Mesin ini sebenarnya adalah mesin ketinting atau mesin perahu ketinting yang biasa dipakai masyarakat dalam melakukan aktivitas melaut. Namun seiring perkembangan zaman dan pengalaman oleh para pekerja kelapa, mesin ini dirakit dan dimodifikasi sehingga bisa menjadi mesin penghanyut kelapa yang memudahkan aktivitas dalam melakukan penghanyutan kelapa menuju ke tempat yang pekerja inginkan. Biasanya mesin penghanyut kelapa ini dipasang di muara anak parit, lalu muara satunya lagi sebagai tempat keluarnya kelapa. Mesin ini sendiri guys berfungsi mendorong air sehingga menimbulkan tekanan dan arus, sehingga kelapa bisa mengalir menuju ke tempat yang pekerja inginkan. Alat utama yang tidak kalah pentingnya adalah bakji. Bakji ini adalah alat pengupas kelapa yang digunakan oleh para pekerja dalam mengupas semua kelapa yang sedang dikerjakannya. Bakji ini sendiri bisa dibeli di pandai besi dengan harga yang sangat bervariasi. Bakji adalah bahasa setempat. Bisa saja di tempat lainnya alat ini berbeda namanya, namun pada fungsinya sendiri adalah sama, yaitu alat untuk mengupas buah kelapa. Oke teman-teman, dari penyampaian video tadi semoga bisa memberi gambaran tentang alat apa sajakah yang dipakai dalam proses pemanenan buah kelapa atau yang disebut malangko dalam bahasa setempat guys. Dan dalam pembahasan video berikutnya kami akan mencoba memberikan informasi tentang alat pendukung lainnya dalam proses pemanenan kelapa ini. Jangan lupa dukung terus channel ini, berikan komentar yang bermanfaat, bagikan ke teman-teman seprofesi lainnya atau juga ke penonton setia YouTube yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Akhir kata dari kami, salam sehat selalu, salam satu profesi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.